saya Restu Arini, guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial SMPN 1 Atap 2 Bunggulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta akan melaksanakan praktik pembelajaran UKM PPG pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023 dengan materi permintaan kelas 7 semester 2 tahun ajaran 2022-2023. Berikut video pembelajaran, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi hari ini, kira-kira ada sampah tidak? Ada. Pastinya sudah kontrol ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tapi Ibu mau bajunya dimasukkan dulu semuanya. Bereskan dulu pakaiannya. Sudah rapi? Ya, sudah. Silakan dimulai dengan berdoa. Ibu kepada ketua kelasnya silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu silakan. Kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap gerak. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu di dalam hati. Mulai. Berdoa. Yang tidak sekolah? Ada yang tidak sekolah? Ada Alhamdulillah, berarti kita semua masih diberikan kesehatan untuk dapat sekolah hari ini ya, mudah-mudahan seterusnya. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu mau kasih tahu aturan kelas. Seperti biasa untuk mata pelajaran IPS, ketika di dalam kelas pakaian dirapihkan, semuanya Ibu harus sudah rapi ya. Kemudian Ibu yang Ibu harapkan ketika nanti pembelajaran IPS kalian itu harus aktif. Aktif di sini bukan berarti aktif nakal ya, tapi aktif di sini kalian bisa berkomunikasi dengan teman-teman kalian, bisa berargumentasi kalian, pendapat kalian itu bisa disampaikan di dalam kelas. Tapi dengan catatan harus bersikap sopan, ya, bisa menghargai pendapat teman kalian. Untuk selanjutnya, nah materi sebelumnya minggu lalu ada yang masih ingat? Kita materi apa? Konsumsi. Oh, materi konsumsi. Ada yang masih ingat materinya materi konsumsi? Ada yang masih ingat kira-kira apa itu konsumsi? Apa konsumsi? Iya. Kegiatan memakai atau menggunakan barang maupun jasa. Kegiatan memakai atau menggunakan baik barang maupun jasa. Sekarang kalian pakai baju itu konsumsi. Ya, terima kasih. Satu konsumsi. Ada berapa ayo? Iya. Kegiatan ekonomi rumah Tangga. Iya. Kegiatan ekonomi. Ya. Kegiatan ekonomi Rumah tangga negara. Iya. Terima kasih buat Ayla. Ternyata Ayla masih ingat. Mudah-mudahan masih ingat ya sekolah kita Pak. Ibu pergi kemana? 1, 2, 3. SMP 1 atau 2 Bunggulang. Pembelajaran ini yang Ibu harapkan adalah kalian mampu menjelaskan konsep interaksi antar ruang sehingga terbentuknya permintaan dengan baik. Kemudian yang Ibu harapkan juga kalian dapat menguraikan pengertian permintaan secara benar. Apa itu permintaan secara benar, secara dengan baik. Kemudian selanjutnya kalian mampu menguraikan faktor-faktor permintaan secara tepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan apa saja secara tepat dan baik. Selanjutnya yang Ibu harapkan juga kalian itu mampu menelaah hukum permintaan dengan benar, tidak terganti, tidak salah, dengan tepat. Apa sih nanti hukum permintaan, nanti akan kita dibahas. Kemudian selanjutnya, dan kalian mampu membuat kurva permintaan. Tidak hanya kalian mengetahui, tidak hanya kalian melihat, tapi nanti kalian bakal membuat apa itu kurva permintaan. Ya, kemudian terakhir setelah itu kalian nanti seperti biasa presentasi di depan kelas berkelompok. Siap? Siap semuanya? Siap. Yang bawa HP silakan beri HP-nya. Itu ada link soal pretest. Semuanya ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan link soalnya.
Ada sudah ibu kirim di Google Drive. Link soal yang pertama. Coba sudah dibuka apa? Sudah dikirim? Iya, terima kasih. Pak Ujan sudah. Kita sudah? Ini kita akan belajar tentang permintaan. Sekarang lagi musim mau hajian ya. Mau hajian. Kira-kira permintaan masyarakat ketika kita mau hajian apa kira-kira? Mau Idul Adha, mau kurban, permintaan masyarakatnya meningkatnya apa kira-kira? Daging hewan. Apa? Hewan kurban. Hewan kurban. Seperti apa hewan kurban? Sapi, kerbau. Berarti jumlah permintaan masyarakat akan hewan kurban seperti domba, kambing, sapi meningkat ketika menjelang Idul Adha. Kenapa meningkat? Karena mau dikurbankan. Karena mau dikurbankan, karena banyak yang membutuhkan. Bagaimanapun harganya, mau mahal harganya, mau murah harganya, berarti permintaan masyarakat akan hewan kurban meningkat. Itulah yang disebut dengan permintaan. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal pun permintaan akan masyarakat akan hewan kurban bakal meningkat menjelang Idul Adha. Namanya permintaan. Contoh yang lain selain menjelang hewan kurban ketika Idul Adha, kita mau pergi, mau menjelang tahun ajaran baru. Permintaan masyarakat mau ajaran baru kira-kira apa? Buku pelajaran, alat sekolah. Seperti apa alat sekolah? Seragam, tas, kartu, baju dan sebagainya pasti bakal meningkat ya. Beda dengan tengah semester, beda dengan awal-awal bulan seperti biasa tidak akan meningkat. Kenapa? Kebutuhannya sudah tercukupi atau berkurang, itulah yang disebut permintaan. Jadi permintaan adalah jika harga barang naik maka jumlah yang diminta akan turun, dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan naik. Ya, ada hukum-hukum permintaan, ada faktor-faktor permintaan. Faktor-faktor permintaan yang pertama ada harga barang. Seperti harga naik, permintaan bakal turun. Sebaliknya jika harga turun, permintaan akan naik. Kemudian pendapatan masyarakat. Kalau masyarakatnya mempunyai pendapatannya yang banyak, yang besar, otomatis permintaan bakal meningkat. Selera masyarakat. Bu, sekarang selera masyarakat itu HP-nya Android. Beli Android. Ada tidak yang beli HP Nokia Cinit zaman dulu? Tidak ada. Tidak ada permintaan akan HP Cinit Nokia, HP jadul zaman dulu pasti bakal menurun dibandingkan dengan permintaan HP Android. Jadi selera masyarakat beda. Kemudian kualitas barang yang bagus, semahal apapun bakal dibeli. Bu, saya kan maunya yang murah, tapi kalau kualitas barangnya kurang bagaimana? Mau dibeli tidak ya? Tidak ya, meskipun murah kualitas barangnya tidak baik. Kemudian harga barang lain, jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk, semakin meningkat. Bayangkan di rumah kita ada 10 orang, pasti jumlah beras juga meningkat. Berbeda dengan rumahnya yang 3 orang. Kebutuhan beras antara rumah satu dengan rumah 2 pasti berbeda. Kemudian ramalan masa depan, wah tahun depan gas bakal naik. Kira-kira semua orang bakal beli gas, bakal beli gas, menyimpan gas di rumahnya. Dan tidak boleh seperti itu ya. Nah itulah materi ajar yang telah Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini tentang permintaan. Bagaimana mengerti? Mengerti? Ibu akan memberikan teknik penilaian pembelajaran hari ini. Penilaian pembelajaran hari ini ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap. Sikap kalian di dalam kelas, sikap kalian ketika berdiskusi akan Ibu nilai satu orang. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Pengetahuan sudah kalian laksanakan. Yang pertama pre-test tadi, dan yang kedua nanti post-test terakhir. Kemudian penilaian keterampilan, seperti biasa kalian nanti bakal presentasi di depan kelas. Ibu harapkan perwakilan kelompok, 1 orang kelompok bisa presentasi di depan kelas. Siap? Ya. Siap? Ada yang mau ditanyakan?
Silakan ditonton ibu punya video. Kita menginjak ke sudah ditonton? Ya. Ada apa? Duit kita itu berapa sekarang? 40.000. 40.000. Wow, 40.000 1 kilo. Kira-kira sebelum 40.000 berapa harga biasanya? 28.000. 28.000. Sekarang jadi 40.000. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu permasalahan tersebut? Kira-kira kenapa ya Bu harga telur di daerah saya ini jadi 40.000 per kilo? Padahal kan biasanya 28.000. Kira-kira permasalahan tersebut bisa tersampaikan dari masalah tersebut. Ada yang bisa memberikan pertanyaan di depan untuk menuliskan? Ada yang sudah punya pertanyaan? Siapa? Bagas sudah? Coba tulis di depan pertanyaannya. Kira-kira kalian Bagas belum sebenarnya. Tadi akhir bisik ke ibu Bu, saya pengen jadi tukang ayam. Mengapa harga telur naik atau mahal? Kemudian selanjutnya, coba pertanyaan yang kedua. Pertanyaan. Ya, silakan Fahmi. Ini apa? Mengapa telur menjadi barang yang sulit didapatkan, Mas? Nah, di sini ada dua buah pertanyaan yang menurut teman-teman kalian. Yang pertama, mengapa harga telur naik atau mahal kok bisa? Yang kedua, mengapa telur menjadi barang yang sulit didapatkan? Kira-kira mengapa harga telur naik? Ada yang bisa menjawab? Iya. Harga pakan ayam naik dan tingginya permintaan pasar. Harga pakan ayam. Harga pakan ayam itu naik Bu. Akhirnya harga telur pun menjadi naik. Iya, betul. Kemudian yang kedua, mengapa telur menjadi barang yang sulit didapatkan? Bu, Iya. karena permintaan akan telur terus meningkat. Karena permintaan akan telur terus meningkat. Meskipun telur naik, tapi masyarakat butuh telur. Apalagi tadi sudah Ibu sebutkan, untuk kegiatan Idul Adha banyak naik yang haji, kemudian banyak juga yang akan nikahan, pasti membutuhkan konsumsi telur yang tinggi atau yang banyak. Otomatis telur sulit didapatkan. Mengerti? Mengerti. Sampai di sini. Nah, kalau mengerti, kita lanjut ke pembagian kelompok. Silakan kalian duduknya per kelompok. Kelompok yang sudah ditentukan dulu. Duduk per kelompok terlebih dahulu. Dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompoknya ada kelompok ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Mau disimpan di mana? Sini. Coba, silakan kalian mau disimpan di mana terserah kalian. Ini kelompok 4. Ini kelompok 3. 3 orang ya, tidak apa-apa. Ada 2 laki-laki. Nah, pembagian kelompoknya sudah. Kemudian Ibu berikan LKPD-nya. Setiap kelompok, masing-masing kelompok diberikan LKPD 1. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. LKPD-nya sudah Ibu bagikan, kemudian juga sudah Ibu share di WA group untuk bahan ajarnya. Nah, Ibu sudah share di WA group. Silakan HP-nya bisa dibuka. HP-nya dibuka untuk melihat dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Silakan HP-nya dibuka. Bahan ajarnya sudah Ibu diberikan soft copy-nya. Silakan kalian buka. Kemudian kalian bagi-bagi per kelompok. Nah, iya. Kartu soal 1, kartu soal 2, kartu soal 3, kartu soal 4. Semuanya sudah dibagikan? Sudah.
Sudah berarti kecuali ini ada 2 ya. Mana satu lagi? Nah, berarti yang ini yang buku permintaan tidak ada, tidak apa-apa. Sudah? Kalau sudah, perhatikan semuanya sudah punya. Ini namanya kelompok asal. Silahkan kalian gabung ke kelompok ahlinya masing-masing. Satu, ahli satu di sini, ahli satu. Di sini ahli 2, di sini ahli 3, di sini ahli 4. Silakan. Untuk mengisinya bisa kalian lihat di soft copy yang telah ibu berikan. Jadi 1. Ini 4, bagian siapa 4? Satu mana satu? Di sini 1. Sama isinya 1. Ini 2 sudah. 2 warna kuning, 3 warna buku permintaan warna orange, 4 ya sudah ada. Sudah semuanya, tinggal kalian sama 4 satu kelompok. Satunya mana? 1. Abang di sini Abang. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian kerjakan. Kalian baca terlebih dahulu permasalahan yang ada di LKPD masing-masing di kelompok ahli. Silakan kalian kerjakan dan silakan buku paketnya dibuka. Buku paket IPS-nya silakan dibuka dan bisa kalian juga lihat di soft copy yang sudah ibu berikan. Sambil ibu nilai aktivitas kalian. Sudah dapat isinya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Isinya bisa pakai pulpen, bisa kalau supaya pakai pulpen. Ya boleh. Tidak bawa jidat ya, garis tidak bawa. Nah ini. Warnanya biru, sampai semuanya sudah biru. Ahli 2 kuning, ini oranye, ini hijau. Sudah. Bisa kalian kerjakan di sana. Bagaimana? Bisa mengerjakannya? Bisa. Kenapa? Karena maka sebaliknya. Sudah? Kalau sudah silakan kalian kembali lagi ke kelompok asal kalian. Asal kalian dari mana? Kembali lagi ke kelompok asal. Ya, kembali lagi ke kelompok asal. Sudah? Sudah kembali semuanya? Sudah dapat jawabannya? Sudah. Kalau sudah, 5 detik. Silakan kalian gunting. Nah ini nilainya.
Pak. Pinggir-pinggirnya saja. Awas sampahnya jangan lupa diambil, jangan dibuang di kelas. Pinggir aja. Mana lem? Silakan dicatat. Sedikit-sedikit saja. Kalau sudah, Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi di depan. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Iya. Faktor yang mempengaruhi permintaan: 1. Harga barang. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Selera masyarakat. 4. Kualitas barang. Dan masukannya siapa? Silakan. Siapa dulu? Tolong jelaskan pengertian dari kurva. Kurang jelas. Kurva. Artinya kurva. Kurang jelas kurva. 10.000, 10.000 belinya 10, 8.000 belinya 30, 6.000 belinya 30, 4.000 belinya 40, 2.000 belinya 50. Jadi saya baru saja maksud dari Mahesa yang belinya 8, kalau harga 8.000 yang belinya cuma sedikit 10 orang. Bagaimana Safi? Mengerti? Berikan tepuk tangan bagi kelompok 1. Pembelajaran satu. Yang pertama, 7 ramalan masa depan. Ada yang mau memberikan saran? Saya persilakan. Yang saran? Ayo masukkan dan sarannya, mungkin ada kemudian dan pegangannya. Saya Bu. Ya, bagaimana? Waalaikumsalam. Sudah siap? Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami hari ini. Yang pertama, pokok permintaan akan dibacakan oleh Ahmad Rifai. Kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan? Berbagai tingkat harga tertentu ada tambahan. Jadi menurut Sapira tadi pengertian permintaan kurang begitu lengkap. Jadi dilengkapi. Bagaimana melengkapinya Sapira? Pada berbagai tingkat harga tertentu. Jadi tambahkan ya pada berbagai tingkat harga tertentu. Ya terima kasih untuk kelompok 4. Silakan masing-masing kelompok ditambahkan kesimpulannya yang barusan ditambahkan dari kelompok lain. Silakan ditulis. Tulis di badan tersebut. Kan Sapira tambahkan bisa ditulis di sana. Masih ingat kan? Ya Ayla juga bisa ditambahkan. Sudah, silakan ditempel di dinding kelas. Silakan ditempel. Terima kasih, itu sudah ditempel di depan kelas. Nah, kemudian selanjutnya Ibu mau tanya, ketika pembelajaran barusan ada hal-hal apa yang belum kalian pahami? Ada yang belum paham atau sudah paham? Sudah paham. Semuanya sudah mengerti? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang materi barusan? Tidak. Ibu mohon bantuannya, kira-kira kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang permintaan. Apa ya itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang yang
jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat. Masyarakat tersebut pada berbagai tingkat harga tertentu ya. Jumlah permintaan yang akan dibeli oleh masyarakat pada berbagai tingkat harga tertentu, mau mahal mau murah, itu disebut dengan permintaan. Dan selanjutnya, selain pengertian permintaan, ada juga faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan. Ada bisa bantu ibu? Ya, bagaimana? 1. Harga barang, pendapatan masyarakat. 3. Selera masyarakat. 4. Kualitas barang. 5. Harga barang lain. 6. Jumlah produk. 7. Itulah faktor-faktor pendorong permintaan. Ada yang masa depan, ada selera masyarakat, ada harga barang, ada pendapatan masyarakat. Semakin banyak pendapatan masyarakat, semakin meningkat pula jumlah permintaan. Ya, selanjutnya silakan HP-nya dibuka kembali untuk mengadakan post test. Ini tes terakhir. Sudah ibu kirim di WA Group. Silakan dibuka. Ada. Silakan. Kalian kerjakan. Ini sudah. Nah, yang kedua, linknya yang kedua. Ada. Agung sudah terbuka, Agung. Ibu berikan apresiasi kepada kelompok yang teraktif. Kelompok teraktif untuk pertemuan sekarang adalah kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan bagi kelompok 2. Pembelajaran hari ini menyenangkan. Terima kasih kalau pembelajaran hari ini telah menyenangkan. Selanjutnya untuk tugas di rumah, silahkan kalian cari jumlah permintaan apa saja yang meningkat di bulan sekarang. Kalian list, Bu, untuk tadi seperti contoh mau kurban, mau Idul Adha hewan kurban berarti sapi, kambing dan sebagainya. Silahkan kalian list, buat daftar. Kira-kira jumlah permintaan masyarakat apa yang akan kalian cari? Bukan yang kalian cari, jumlah permintaan apa yang meningkat di masyarakat untuk sekarang, bulan-bulan sekarang. Siap? Siap. Mengerti? Mengerti. Silakan kalian cari di rumah. Kemudian materi untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang penawaran. Tadi sudah permintaan. Minggu depan kita akan belajar tentang penawaran dan ibu titip kepada kalian pesan moral hari ini adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu banyak. Pilihlah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan penghasilan kita. Jangan karena sekarang harga telur 40.000 kita memaksakan meskipun tidak bisa beli telur. Tetapi telur tersebut harus bisa kita ganti dengan protein yang lain selain dari telur yang harganya lebih murah daripada telur. Siap? Siap. Jangan memaksakan. Siap semuanya? Siap. Dan kelompok ini adalah gunakan ataupun konsumsilah kehidupan sehari-hari kalian sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga kalian. Jangan terlalu memaksakan meskipun permintaan tersebut meningkat. Semuanya siap? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin.